Selamat datang di video kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai bedah paper tentang implementasi metode collaborative filtering untuk sistem rekomendasi penjualan pada toko web yang ditulis oleh artikel ini ditulis oleh Henry Februarianti, Aryo Dwi Laksono, Jati Sasongko Wibowo, dan Mardi Siswotomo. Jadi kita pembahasannya dahulu mengenai sistem rekomendasi. Itu merupakan sistem atau aplikasi yang dibuat untuk menyediakan dan memberikan rekomendasi dari suatu item untuk membuat suatu keputusan yang diinginkan oleh pengguna sistem. Nah, selanjutnya apa itu collaborative filtering? Collaborative filtering merupakan metode kolaboratif suatu proses untuk kegiatan dalam mengevaluasi item atau menyaring item dengan menggunakan persepsi atau opini orang lain untuk mendapatkan informasi pengguna dalam memberikan suatu rekomendasi. Metode ini bekerja berdasarkan kemiripan karakteristik pengguna yang nantinya akan mampu memberikan suatu informasi yang baru kepada pengguna. Untuk penggunaan collaborative filtering yang sangat terkenal dalam sistem rekomendasi, rating adalah suatu sistem collaborative filtering yang dapat berbentuk model rating saklar yang terdiri dari rating numerik. Contohnya seperti angka 1 sampai 5, lalu rating biner, itu model dengan cara dipilih antara setuju atau tidak setuju, dan dapat juga merupakan pilihan baik atau buruk. Dan yang ketiga itu rating binary, itu model rating yang menggunakan cara pengguna diindikasikan sudah melakukan pembelian item atau evaluasi item atau melakukan rating item secara positif. Di sini kolaboratif filtering itu memiliki dua model, yaitu user-based collaborative filtering yang diartikan bahwa untuk dapat menemukan item yang menarik dengan menggunakan cara yang baik untuk user tertentu adalah menggunakan cara mencari user lain yang memiliki minat atau keinginan yang sama. Yang kedua yaitu item-based filtering, yaitu memiliki skema atau pola yang mirip dengan user-based. Jika sebelumnya user-based akan dicari hubungan atau korelasi antar user, maka pada item-based collaborative filtering ini akan dicari korelasi antar item yang disukai atau diminati oleh pengguna. Dan selanjutnya kita langsung ke implementasinya. Nah, di sini mereka menggunakan penelitian pada sistem rekomendasi collaborative filtering atau Kumebel dengan berbasis e-commerce dari suatu contoh pelanggan Andre Setiawan yang didapatkan mereka direkomendasikan produk yang belum pernah dilihat atau dibeli oleh pelanggan tersebut, yakni lemari pakaian Miroi dengan nilai similaritas 1 dan kursi Tori dengan nilai similaritas 0,6. Untuk rumusnya sendiri, yaitu terdapat 3 perhitungan rekomendasi produk dengan metode collaborative filtering. Yang pertama yaitu dengan menghitung jarak antar pelanggan Budi Rahayu dan Ika Sari dengan rumus BIS, yaitu nilai produk persen dikurangi nilai produk antar persen dipangkatkan 2. Lalu yang kedua itu menghitung similaritas produk dengan pelanggan Budi Rahayu dan Ika Sari dengan rumus SIM persen sama dengan 1 dibagi 1 tambah jumlah DIS. Dan yang ketiga, yang terakhir itu menghitung tingkat rekomendasi produk lemari pakaian Miroi dan kursi Toril dengan rumus sigma sim dibagi total. Di sini terdapat sudah dibuat rating berdasarkan transaksi penjualan, di mana ini terdapat nilai 1 dan 2. Di sini dijelaskan bahwa data rating yang bernilai 1 itu menunjukkan pelanggan hanya melihat produk toko, dan bernilai 2 menunjukkan pelanggan membeli produk di toko tersebut. Di mana untuk kasus ini kita akan menggunakan Andri Setiawan sebagai personnya dan Budi Rahayu serta Ika Sari merupakan other person, di mana akan mencari
rekomendasi dari produk-produk yang telah dibeli dan dilihat Budi Rahayu Ika Sari terhadap atau untuk Andre Setiawan. Oke, untuk tahap pertama yaitu kita akan menghitung tingkat kesamaan atau similaritasnya dengan rumus D sama dengan nilai produk persen dikurangi nilai produk antar persen dikali 2. Di sini nilai produk ini merupakan nilai. Jadi kita bisa mulai di sini. Nah, kita mulai dengan perhitungan pelanggan Dirayu dan Andre. Di sini terdapat tiga, yaitu untuk menghitung dis produk meja makan, lemari pakaian, serta yang ketiga itu menghitung SIM Budi Rahayu dan SIM dari Budi. Dis produk meja makan. Oke. Ini antara Christian dan Budi Rahayu ya. Rumusnya itu sama dengan nilai dis yaitu dalam kurung 1 kurang VR 2 dipangkat dengan 2. Ini kita dis miliaran. Miliaran itu sama dengan miliaran ini dikurangi ini dipangkatkan dengan 2. Lalu setelah kita mencari disnya, kita mencari similaritas atau kesamaannya. Itu dengan cara sim Budi sama dengan 1 dibagi jumlah disnya kan 1 tambah 0 ya. Berarti ini dalam kurung 1 ditambah 1 ditambah 0. Nah, hasilnya ini SIM-nya 0,5. Di sini kenapa kita mencari distance meja makan Marley dan distance lemari pakaian Melia? Karena untuk sangat Andres Teman dan Budi Rahayu ini, mereka memiliki kemiripan di meja makan Harley dan juga miliar dan miliaran. Nah, selanjutnya kita akan mencari perhitungan pelanggan untuk Andres Setiawan dan Ika Sari.
Ika Sari. Nah, apa yang sama dari mereka? Yang sama antara Andres dan Ika Sari itu, dia punya Harley, cool white. Nah, ini ada bagian cool white. Minusnya sama dengan dalam kurung cool white ini dikurang cool white ini diakar dengan dua. Lalu habis cool white itu ada penglihatan sama berarti sama dengan satu dikurang satu dipangkat dua. Ini semua ya. Lalu kita mencari simnya dari Ika, yaitu sama dengan satu dibagi dalam kurung satu ditambah ditambah hasilnya satu. Nah, setelah kita bisa mendapatkan SIM-nya, lalu kita yang kedua itu akan membentuk tingkat rekomendasi untuk setiap produk yang belum pernah dilihat atau dibeli oleh Andre Setiawan. Jadi kita akan lanjut. Dan di sini juga ada pelanggan, ada SIM pelanggan, SIM, SIM, terus produk. Jadi kan menghitung rekomendasi yang belum pernah dilihat oleh atau dibeli oleh Andre Setiawan. Nah, di sini kan untuk pembanding dari pelanggannya yaitu kan Budi Rahayu dan Ika Sari. Di sini Ika Sari dan Budi Rahayu memiliki kemiripan yaitu di lemari Miroi, lalu kursi Toril, dan Ratan. Nah, ada tiga ini. Nah, yang belum pernah dibeli oleh Andre Setiawan yaitu ada Miroi dan Tori. Miroi dan Tori. Jadi kita ini Miroi. Lalu ini merupakan SIM dikali R. R-nya ini dari lemari Miroi. Jadi lemari Miroi ini kita asumsikan sebagai variabel R. Kali ini SIM dikali R. Dan yang kedua kursi Toril kita asumsikan sebagai V. Dan ini SIM dikali V. Oke. Pelanggannya tadi kan Budi Rahayu dan Ika Sari. Kita copy di sini. Budi Rahayu dan Ika Sari. Oke. Oke, SIM ini tadi dari Budi Rahayu dan Ika Sari. Budi Rahayu ini 0,5.
Level 5 yang ini 1. Nah, lalu lemari pakaian R-nya ini itu merupakan 1 dan 1. 1 dan 1 ini merupakan dari nilai yang telah milik dari masing-masing usernya. Yaitu Budi Rayu dengan nama lemari pakaian biru ini 1. Ika Sari dengan lemari pakaian biru ini juga 1. Lalu sim R itu sama dengan perkalian antara sim dikali dengan R. Ini sama. Lalu untuk kursi toril, yaitu nilainya kursi toril 1 dan 2. Ini 1, ini 1, ini 2. Lalu sama dengan baliknya dikali 1. Nah, ini sim R, sim V. Nah, selanjutnya jika kita sudah menemukan sim R dan sim V, itu dapatkan bahwa sim R Budi Rayu 0,5 dikali dengan rating produk lemari sehingga menghasilkan yaitu 1. 1 sama, ya kan? Nah, lalu setelah itu kita akan mencari nilai total sigma sim dan rekomendasi. Oke. Di sini tadi kan dijelaskan untuk menghitung rekomendasi produk dengan metode collaborative filtering terdapat menggunakan 3 cara, yaitu menghitung jarak antar pelanggan, yaitu pelanggan antar Andri Setiawan dengan Putri Rayu dan Andri Setiawan dengan Ika Sari. Setelah itu nanti dicari kesamaannya atau menghitung similaritasnya antar personnya, yaitu person yang dicari dari Budi Rayu dan Sari. Setelah itu kita menghitung tingkat rekomendasi produk lemari yang belum pernah dilihat atau diberi oleh Andri Setiawan, di mana itu merupakan produk ini Mirai dan Ositorial. Dengan cara kita menghitung rumus sigma sim dibagi total dari 4 produk-produk masing-masing ini. Oke, jadi dari produk ini kita pakai Mirai yang telah dilihat oleh Budi dan Ika Sari. Kita akan mencari totalnya, yaitu di sini total sama dengan sum. Sum ini, ya, sum ini dan ini juga sum ini. Untuk tadi ini mencari sigma sim dibagi total. Sigma sim yang didapat dari mana? Sigma sim yang didapat dari jumlah dari sigma sim yang ini. Oke, jadi sigma sim di sini ada simbol. Aduh, ini nih, simbol simbol sigma
Ada yang di sini. Matematika operator sigma. Oh, sigma dari sim yaitu sama dengan sum dari sekian. Gini, sama dengan sum dari sekian. Hasilnya, hasil hasil dari tadi hasilnya dengan rumus sigma sim dibagi total sama dengan sigma sim dibagi total. Sigma sim dibagi. Nah, ini menghasilkan 1 dan 0,6. Kita cek. Ya. Hmm, Kalau rumusnya sigma sin dibagi total, maka harusnya ini 0,6. Ini salah. Nih. Jadi rekomendasi didapatkan dari rumus sigma sin dibagi total untuk rekomendasi lemari pakai Miro yaitu 1,5 dibagi 1,5 sama dengan 1. Rekomendasi kursi Toril yaitu 1,5 dibagi 2,5 sama dengan 0,6. Satu setengah dibagi 1,5 1,5 dibagi 2,5 hasilnya. Nah, maka dari itu hasilnya yaitu nilai rekomendasi sebesar 1 dan nilai rekomendasi lemari pakaian yang didapatkan dengan rekomendasi nilai sebesar 1 dan nilai rekomendasi kursi toril dengan nilai 0,6. Lalu dengan rekomendasi yang tertinggi akan lebih diutamakan. Maka dari situ dapat diartikan bahwa hasil dari lemari pakaian Miroi hasil rekomendasi. Rekomendasi yang pertama yaitu Miroi dengan nilai 1, dan yang kedua yaitu kursi Toriel dengan nilai 0,6. Nah, ini hasil dari rekomendasi. Jadi saya harap uh, yang melihat video ini dapat memahami dan ini sekian dari gambaran dari penerapan pada paper yang berjudul implementasi metode kolaboratif filtering untuk sistem rekomendasi penjualan pada dokumen yang dihasilkan yaitu lemari pakaian lebih diutamakan dengan nilai 1 sebagai rekomendasi produk dan diikuti dengan kursi Tori. Sekian paparan atau gambaran dari implementasi yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menonton video ini.